Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Redindo Ilyas, perwakilan dari MTS Sabri Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Electromagnetic Filter sebagai solusi penurunan kadar logam timbal, seng, dan kobalt di perairan Teluk Kendari. Latar belakang. Perkembangan produksi dan jasa dalam bidang industri menimbulkan dampak negatif berupa buangan limbah industri yang sangat berbahaya karena tergolong di bracket 3, bahan beracun dan berbahaya. Aktivitas yang dilakukan di sekitaran Teluk Kendari menimbulkan dampak negatif berupa terkontaminasinya logam pada perairan. Logam-logam yang terkontaminasi pada perairan akan mengalami proses pengendapan, kemudian terakumulasi dalam sedimen, lalu terakumulasi pada tubuh biota laut, baik melalui insang maupun melalui rantai makanan. Menurut penelitian Amriani mengatakan bahwa logam timbal dan seng di perairan Teluk Kendari telah melampaui baku mutu masing-masing 0,018 mg per liter dan 0,793 mg per liter. Sedangkan menurut penelitian Sofian juga mengatakan bahwa logam timbal dan seng di Teluk Kendari mencapai 0,019 mg per liter dan 0,0396 mg per liter. Ditambah lagi, menurut penelitian Mila, di salah satu titik pengambilan sampelnya mengatakan bahwa logam berat kobalt di Teluk Kendari mencapai 0,107 ppm hingga 0,127 ppm. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyaring logam-logam tersebut adalah sistem filter elektromagnetik. Sistem filter elektromagnetik yaitu sistem yang memanfaatkan prinsip medan magnet yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik yang dialirkan pada sebuah solenoida ideal. Dari latar belakang tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Electromagnetic Filter sebagai solusi penurunan kadar logam timbal, seng, dan kobalt di perairan Teluk Kendari. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh waktu penyerapan terhadap penurunan kadar logam berat timbal, seng, dan kobalt pada sampel air di Teluk Kendari? Yang kedua, bagaimana pengaruh jumlah lilitan kawat terhadap penurunan kadar logam timbal, kobalt, dan seng? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat efektivitas sistem filter elektromagnetik? Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini yang pertama yaitu menghasilkan waktu penyerapan terbaik dalam penurunan kadar logam timbal, seng, dan kobalt pada sampel air di Teluk Kendari. Yang kedua, mengetahui pengaruh jumlah lilitan kawat terhadap penurunan kadar logam timbal, kobalt, dan seng. Dan yang ketiga, mengetahui tingkat efektivitas sistem filter elektromagnetik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh kadar awal air di Teluk Kendari terhadap penurunan kadar logam timbal, kobalt, dan seng menggunakan sistem filter elektromagnetik. Yang kedua, sebagai salah satu metode untuk pengendalian pencemaran yang terdapat pada air. Yang ketiga, bagi pemerintah dapat digunakan dalam alat filter elektromagnetik skala besar sehingga dapat mengurangi limbah logam berat. Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menyempurnakan sistem filter elektromagnetik yang telah ada. Selanjutnya, kajian teori. Adapun yang akan dibahas pada kajian teori, yang pertama pencemaran air oleh logam berat, yang kedua metode mengatasi pencemaran logam, yang ketiga pasir besi dan alang aktif, dan yang keempat sistem penyaring elektromagnetik. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian dilakukan selama 4 bulan, mulai pada bulan Februari 2022 hingga selesai. Yang ketiga, tempat penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium IPA MTS Sabri Kendari, Unit Layanan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Oleo, dan Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Oleo, serta Laboratorium Mikrostruktur Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, pengambilan sampel dan ekstraksi pasir besi. Pengambilan sampel dilakukan di perairan Teluk Kendari, tepatnya di Kelurahan Kendari Barat. Sedangkan untuk pengambilan pasir besi dilakukan di Desa Laya, di Kabupaten Buton Utara. Tepatnya sejumlah 100 kg dalam keadaan basah. Yang kedua, pembuatan sistem penyaring. Yang ketiga, pengujian alat. Pengujian alat meliputi pengukuran medan magnet serta pengaturan debit air. Yang keempat, eksperimen penyaringan. Eksperimen penyaringan dilakukan di Unit Layanan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Oleo dan Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Oleo. Dan yang kelima, pengujian hasil penyaringan dan analisis data. Selanjutnya, berikut adalah alat sistem filter elektromagnetik yang saya gunakan pada penelitian kali ini.
Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, hasil uji morfologi dan aktivasi arang aktif, serta pasir besi filter elektromagnetik. Dari gambar tersebut bisa dilihat biji nyamplung dari sebelum aktivasi hingga aktivasi 700 derajat Celcius, di mana aktivasinya paling efektif pada suhu 700 derajat Celcius. Karena pori yang didapatkan begitu banyak, didominasi pori berdiameter 2 mikrometer pada perbesaran scanning elektron mikroskop 3000 kali. Yang kedua, efek variasi waktu terhadap penurunan dan efisiensi penyerapan logam berat timbal, seng, dan kobalt beradaan terkendali. Bisa dilihat pada diagram yang berada di sebelah kiri yang menjelaskan efek variasi waktu terhadap penurunan kadar logam timbal, seng, dan kobalt, di mana kadar awal logam serta kadar akhirnya menunjukkan hasil yang berbeda. Di mana kadar awal logam timbal yang terdapat pada sampel yakni 0,8385 mg per liter dengan kadar akhir 0,033 mg per liter. Hal itu menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Begitu pula pada logam seng dan kobalt. Sedangkan pada diagram yang berada di sebelah kanan menjelaskan efek variasi waktu terhadap efektivitas penyerapan logam timbal, seng, dan kobalt. Di mana untuk variasi jumlah waktu lebih efektif pada menit ke-25 karena penyerapannya besar, yaitu logam timbal sebesar 96,02%, logam seng 82,86%, dan logam kobalt 75,5%. Selanjutnya, efek variasi jumlah lilitan pada penurunan dan efisiensi penyerapan logam berat timbal, seng, dan kobalt beradaan terkendali. Bisa dilihat pada grafik yang berada di sebelah kiri menjelaskan efek variasi jumlah lilitan terhadap penurunan logam timbal, seng, dan kobalt. Di mana penurunan pada grafik tersebut terjadi secara eksponensial yang menunjukkan arah ke garis negatif. Hal ini berarti terjadi penurunan kadar logam yang signifikan. Pada logam PB terjadi penurunan sekitar 0,96 mg per liter atau 96,%. Hal ini menunjukkan kontribusi waktu penyerapan dan jumlah lilitan terhadap penurunan kadar logam timbal sebesar 96,5%, sedangkan 3,5%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Begitu pula pada logam seng dan kobalt. Sedangkan pada diagram yang berada di sebelah kanan menjelaskan efek variasi jumlah lilitan terhadap efektivitas penyerapan logam timbal, seng, dan kobalt, di mana untuk variasi jumlah lilitan lebih efektif pada penyaringan kadar logam di jumlah lilitan yang 2000, karena penyerapannya lebih besar, yaitu untuk logam timbal sebesar 99,68%, logam seng 97,14%, dan logam kobalt sekitar 91,49%. Selanjutnya, data properti kadar air di Teluk Kendari. Bisa dilihat pada tabel berikut adalah data properti kadar air Teluk Kendari setelah dilakukan penyaringan. Yang pertama, untuk pH. pH setelah dilakukan penyaringan bernilai 7,12. Sedangkan untuk DO atau disolved oksigen bernilai 5,6 mg per liter. Dan yang ketiga, COD atau Chemical Oxygen Demand bernilai 120,5 mg per liter. Dan yang keempat yaitu Biological Oxygen Demand bernilai 59,8 mg per liter. Dan yang terakhir, suhu setelah penyaringan bernilai 28,9 derajat Celcius. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, semakin lama waktu penyaringan mengakibatkan meningkatnya kemampuan sistem filter elektromagnetik dalam menurunkan kadar logam timbal, seng, dan kobalt. Yang kedua, sistem penyaring elektromagnetik yang digunakan dalam penelitian ini lebih efektif untuk penyaringan kadar logam pada jumlah lilitan 2000 karena penyerapannya lebih besar, yaitu untuk logam seng 97,14%, logam timbal 99,68%, dan logam kobalt 91,49%. Yang ketiga, sistem filter elektromagnetik lebih efisien dalam menyerap logam timbal sebesar 96,02% dibandingkan seng sebesar 82,86% dan kobalt sebesar 75,57%. Selanjutnya saran yang pertama yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan kadar awal logam yang lebih besar untuk mengetahui efektivitas penyaring elektromagnetik. Yang kedua, perlu dilakukan variasi waktu yang lebih lama untuk melihat pada menit berapa logam berhadapan masuk kadar maksimum atau bahkan di bawah kadar maksimum. Yang ketiga, perlu dilakukan penyaringan dengan variasi diameter kawat yang tembaga yang lebih besar agar diketahui efektivitas penyaring yang lebih optimal. Baik, cukup sekian penelitian saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.